Redaksi Madinah dalam sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadirkan sikap redaksi dalam sepekan untuk edisi minggu ini dengan judul Jaga ruang publik tetap hangat jelang Pilkada Mandailing Natal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Mantan Kapolri ini menjadikan kesuksesan Korea melaksanakan pemilu di tengah pandemi sebagai rujukan. Bahkan, kabar terakhir, Menteri Tito meminta pemerintah daerah untuk segera mencairkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Alasan utama untuk tetap melaksanakan pilkada adalah masa jabatan kepala daerah yang akan berakhir dalam hitungan bulan. Akan sangat berisiko menempatkan pelaksana tugas mengingat wewenangnya tidak seluas kepala daerah, juga adanya pandemi yang butuh penanganan cepat. Penegasan dari menteri ini bak angin segar bagi calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi politik di tahun 2020 ini. Mandailing Natal sebagai salah satu daerah yang turut serta menggelar pilkada tahun 2020 ini pun memperlihatkan geliat calon kepala daerah yang semakin intens. Lobi-lobi politik terus dilakukan, safari politik tak ketinggalan. Bahkan lini masa media sosial masyarakat Mandailing Natal, terutama Facebook, sudah dikerumuni postingan pilkada. Pun dengan calon kepala daerah yang semakin memperlihatkan eksistensinya. Pasangan Jakfar Atika yang didukung PKB sebagai partai pengusung tinggal membutuhkan 4 kursi lagi untuk memenuhi batas minimal syarat pencalonan. Kemudian pasangan Dahlan Iswin sudah memperoleh 6 kursi dari 8 kursi minimal. Pasangan ini didukung oleh Partai Golkar dan P3. Sementara pasangan Sobat Beir yang terus melakukan safari politik di berbagai kecamatan sudah mendapat dukungan dari Partai Demokrat yang memiliki 5 kursi di DPRD. Gerindra sebagai partai pemenang pemilu 2019 lalu di Mandailing Natal masih menunggu keputusan Dewan Pengurus Pusat Gerindra di Jakarta. Gerindra tentu punya posisi tawar yang kuat dengan 7 kursi di DPRD. Mendapatkan dukungan Gerindra berarti syarat pencalonan akan terpenuhi. Yang masih dinanti adalah langkah Ahmad Hussein Nasution atau yang akrab dipanggil Zain SBN. Pengusaha sukses ini turut meramaikan perhelatan Pilkada 2020 di Mandailing Natal. Sampai hari ini, Zain SBN belum memutuskan akan menggandeng siapa sebagai bakal calon wakil bupati. Rumornya, ia akan memilih tokoh agama. Tentu ini akan sangat menarik, mengingat Mandailing Natal dikenal sebagai daerah yang religius, yang tergambar dalam jargon negeri beradat taat beribadat. Yang menarik dari perhelatan kali ini adalah antusiasme kaum muda atau istilahnya kaum milenial. Relawan Jakfar Atika membentuk milenial suka. Pasangan Dahlan Iswin ditopang milenial Dahlan Iswin. Sementara pasangan Sobat Beir menggunakan istilah yang lebih condong pada kearifan lokal, kaum muda Sobat Beir. Antusiasme kaum muda ini tentu menjadi satu hal yang patut disyukuri. Hal ini menandakan milenial di Mandailing Natal tidak apatis dan justru mau terlibat dan terjun ke dunia politik. Meski disebut kaum milenial atau kaum muda, keberadaannya tidak bisa dipandang remeh. Jumlahnya sangat banyak. Memenangkan hati kaum muda berarti memenangkan suara yang barangkali cukup untuk menyegel 1 kursi di pilkada putaran kedua. Artinya, angka suara milenial akan sangat menentukan. Namun, keberadaan kaum milenial ini bukan tanpa risiko. Pemikiran yang masih labil dan emosi yang meluap perlu mendapat perhatian dari setiap mentor yang ditunjuk oleh tim pemenangan. Hal ini bisa kita pantau di media sosial yang mulai
saling serang dan saling mengucilkan satu sama lain. Dikhawatirkan apa yang terjadi pada pilpres lalu terjadi pula pada pilkada ini. Masyarakat terpolarisasi, kehangatan dan keakraban warga terluka akibat tindak tanduk segelintir oknum. Perpecahan tak terelakkan, sanak famili tak bertegur sapa. Sementara para bakal calon kepala daerah masih tetap bisa tertawa bersama selepas pilkada berlalu. Setiap tim pemenangan harus punya tanggung jawab moral menjaga kehangatan ruang publik. Langkah-langkah yang bisa membuat perpecahan harus diantisipasi sedini mungkin. Jangan sampai perbedaan pilihan politik merusak tatanan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal yang menjunjung tinggi Dalihan Natolu. Demikian sikap redaksi untuk minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami mau tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Sikap redaksi Madinah dalam sepekan.